Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Anissa Khomeira, Sarjana Pertanian, Magister Bioteknologi selaku dosen pengampu mata kuliah keragaman mikrobiota, serta teman-teman yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Dinamika Mikrosfer Padi, yaitu dampak keragaman mikrobia pada pertumbuhan dan ketahanan Oryza sativa atau padi. Mikrobia sering dianggap sebagai organisme kecil penyebab penyakit. Namun sebenarnya di sekitar tanaman padi terdapat komunitas mikrobia yang sangat penting bagi pertumbuhan, kesehatan hingga produktivitas tanaman. Oleh karena itu, hari ini kita akan melihat bagaimana interaksi mikrobia dapat menentukan keberhasilan pertanian padi. Padi merupakan tanaman pangan strategis global. Sebagai model studi, padi memiliki sistem perakaran yang unik yang beradaptasi dengan kondisi anaerobik pada sawah maupun aerobik pada lahan kering. Baik pada sawah tergenang maupun lahan kering, padi harus beradaptasi terhadap perubahan kondisi lingkungan seperti nutrisi, air, dan serangan patogen. Dalam proses adaptasi tersebut, tanaman padi sangat dipengaruhi oleh keberadaan berbagai jenis mikrobia yang hidup di sekitarnya. Mikrobia pada tanaman padi dapat ditemukan di beberapa zona utama. Pertama adalah rhizosfer, yaitu tanah di sekitar akar yang kaya nutrisi akibat eksudat akar. Zona ini menjadi pusat aktivitas mikroba paling tinggi. Yang kedua adalah rhizoplen, yaitu permukaan akar tempat mikrobia mulai menempel secara langsung. Ketiga yaitu endosfer, yaitu bagian dalam jaringan tanaman yang dapat ditempati mikroba endofit. Dan yang terakhir adalah filosfer, yaitu permukaan daun yang juga menjadi habitat berbagai mikroorganisme. Dari seluruh zona tersebut, rhizosfer menjadi area interaksi paling aktif antara tanaman dan mikrobia. Pada tanaman padi terdapat berbagai bakteri menguntungkan atau plant growth promoting bacteria. Contohnya adalah Pseudomonas florens yang membantu melindungi akar dari patogen. Kemudian Bacillus subtilis yang meningkatkan ketersediaan unsur hara terutama nitrogen dan fosfat. Selain itu ada Azospirillum yang mampu melakukan fiksasi nitrogen dari atmosfer sehingga membantu memenuhi kebutuhan nitrogen tanaman secara alami. Keberadaan bakteri-bakteri ini sangat penting karena mampu meningkatkan pertumbuhan tanaman sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap pupuk kimia. Selain bakteri, terdapat pula kelompok jamur dan arkea yang berperan penting. Jamur mycorrhiza atau arbuscular mycorrhizal fungi membantu memperluas area penyerapan akar sehingga penyerapan fosfor menjadi lebih efisien. Sementara itu, pada sawah tergenang terdapat kelompok arkea seperti Methanosarcina yang terlibat dalam siklus karbon dan pembentukan gas metana. Walaupun beberapa arkea berkontribusi terhadap emisi gas rumah kaca, keberadaan mereka tetap menjadi bagian penting dalam keseimbangan ekosistem sawah. Salah satu dampak terbesar keragaman mikrobia adalah peningkatan efisiensi nutrisi tanaman. Mikrobia membantu proses fiksasi nitrogen, larutan fosfat, dan mineralisasi bahan organik sehingga unsur hara lebih mudah diserap oleh tanaman. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa kontribusi mikrobia dapat memenuhi sebagian besar kebutuhan nitrogen tanaman padi. Hal ini sangat penting karena dapat mengurangi penggunaan pupuk kimia yang mahal dan berpotensi merusak lingkungan. Dalam kondisi lingkungan yang ekstrim, mikrobia juga berfungsi sebagai pelindung tanaman. Beberapa bakteri menghasilkan enzim ACC deaminase yang mampu
mampu menurunkan kadar etilen berlebih pada tanaman saat mengalami stres, kekeringan, atau salinitas. Selain itu, mikrobia menghasilkan eksopolisakarida yang membantu mempertahankan kelembapan tanah di sekitar akar. Dengan bantuan mikrobia, tanaman padi menjadi lebih toleran terhadap perubahan iklim dan kondisi lingkungan yang kurang menguntungkan. Interaksi antara tanaman dan mikrobia sebenarnya terjadi melalui komunikasi kimia. Tanaman padi mengeluarkan senyawa seperti asam amino, gula, dan senyawa fenolik untuk menarik mikrobia tertentu. Sebagai respon, bakteri menggunakan mekanisme quorum sensing, yaitu komunikasi antar sel mikroba melalui sinyal kimia. Melalui komunikasi ini, mikrobia dapat membentuk komunitas yang stabil dan bekerja secara kolektif, mendukung pertumbuhan tanaman. Interaksi tersebut kemudian berkembang menjadi pembentukan biofilm pada permukaan akar. Biofilm adalah lapisan komunitas mikrobia yang melekat kuat dan dilindungi oleh matriks khusus. Keberadaan biofilm membuat mikrobia lebih tahan terhadap perubahan lingkungan, sekaligus meningkatkan efisiensi kerja sama antar mikroorganisme. Di dalam biofilm terjadi sinergi antara bakteri dan jamur dalam menyediakan nutrisi serta melindungi tanaman dari patogen. Berdasarkan berbagai penelitian, penggunaan konsorsium mikrobia pada tanaman padi menunjukkan peningkatan hasil panen. Tanaman yang diinokulasi dengan mikrobia menguntungkan menghasilkan dalam jumlah gabah yang lebih tinggi dibanding kontrol tanpa inokulasi. Ini menunjukkan keragaman mikrobia tidak hanya penting secara biologis, tetapi juga berdampak langsung terhadap produktivitas pertanian dan ketahanan pangan. Sebagai kesimpulan, keragaman mikrobia pada tanaman padi memiliki peran yang sangat penting, yaitu meningkatkan stabilitas ekosistem tanaman, mendukung pertanian berkelanjutan melalui pengurangan penggunaan bahan kimia, dan meningkatkan produktivitas serta ketahanan tanaman terhadap stres lingkungan. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga materi ini dapat menambah wawasan kita mengenai pentingnya keragaman mikrobia dalam mendukung pertumbuhan dan ketahanan tanaman padi. Saya Raihan Akbar Lutfian mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.